Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran pada pembelajaran pertama ini, yang pertama yaitu kita akan belajar teks petunjuk, yang kedua perubahan bentuk energi, dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke materi yang pertama yaitu teks petunjuk. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu teks petunjuk. Anak-anak, pernahkah kalian membeli atau ibu-ibu kalian membeli mie goreng yang belum matang? Nah, pasti pada kemasannya terdapat teks petunjuk. Anak-anak ada yang tahu apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Anak-anak sudah tahu ya apa itu teks petunjuk? Nah, pada teks petunjuk ada syarat dalam pembuatan teks petunjuk, terutama dalam bahasanya. Yang pertama yaitu bahasanya harus jelas. Yang kedua, bahasanya sistematis atau tersusun secara berurutan. Berarti di sini bahasanya atau susunannya tidak boleh acak. Yang ketiga, bahasanya komunikatif, yaitu mudah dipahami. Yang keempat, bahasanya lugas dan efektif. Maknanya di sini lugas itu jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, bahasanya tidak ambigu, jadi bahasanya tidak menimbulkan penafsiran bermakna ganda. Berikut ini beberapa jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk mengonsumsi obat. Anak-anak tahu ya, obat merupakan zat berbahaya bila dikonsumsi secara sembarangan. Oleh karena itu, setiap kemasan obat terdapat teks petunjuk. Teks petunjuk ini biasanya meliputi kegunaan obat, komposisi obat atau kandungan yang ada pada obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Tujuan dari pembuatan teks petunjuk mengonsumsi obat agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Jenis teks petunjuk yang kedua yaitu petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan ataupun minuman. Misalnya yaitu cara membuat kopi, cara membuat kue kering. Dengan mengikuti petunjuk, pembaca dibimbing agar bisa membuat suatu benda dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya tercantum atau berada di majalah ataupun koran yang sering disebut dengan tips. Berbeda dengan petunjuk pembuatan, petunjuk melakukan sesuatu tidak menghasilkan barang atau benda baru.
Contoh teks petunjuk melakukan sesuatu yaitu bagaimana cara memperbaiki TV atau cara menggunakan setrika. Tujuan dari teks petunjuk melakukan sesuatu agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan terhindar dari bahaya. Jenis teks petunjuk yang keempat yaitu petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara ataupun undangan suatu acara. Tujuan dari teks petunjuk arah atau denah ini digunakan agar pembaca tidak tersesat saat datang ke tempat tujuan. Anak-anak, berikut ini Ibu punya contoh teks petunjuk yaitu petunjuk membuat mie goreng. Yang pertama, rebus mie di dalam air mendidih selama 3 menit sambil diaduk, kemudian tiriskan dengan saringan. Yang kedua, masukkan bumbu, minyak bumbu, kecap, dan saus ke dalam piring. Yang ketiga, campurkan mie yang sudah ditiriskan dengan bumbu di piring, kemudian aduk hingga rata. Dan yang terakhir, taburkan bawang goreng. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang teks petunjuk. Kita lanjut ke materi yang kedua. Anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua yaitu perubahan bentuk energi. Sebelum kita belajar perubahan bentuk energi, anak-anak masih ingat apa saja macam-macam energi? Ya, macam-macam bentuk energi, antara lain yang pertama energi listrik, kedua energi panas, ketiga energi cahaya, keempat energi gerak, kelima energi bunyi, dan yang keenam energi kimia. Berikut ini beberapa alat yang dapat mengubah bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Yang pertama, perubahan energi listrik ke energi panas. Contohnya yaitu setrika listrik, solder listrik, rice cooker atau pemanak nasi, kompor listrik, dan oven listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin listrik, blender, mixer, mesin cuci, dan bor listrik. Yang selanjutnya perubahan energi listrik ke energi cahaya. Contoh alatnya yaitu lampu pijar, lampu neon. Selanjutnya perubahan energi listrik ke energi bunyi. Contoh alatnya yaitu televisi, radio, bel listrik. Kelima, perubahan energi kimia ke energi gerak. Contoh alatnya yaitu mobil-mobilan yang menggunakan baterai, kendaraan motor bermotor yang bergerak karena diisi oleh bahan bakar. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Berikut ini contoh tabel pemanfaatan sumber daya alam beserta pemasarannya. Yang pertama, sumber daya alamnya berupa padi, pemanfaatannya yaitu sebagai makanan pokok yang menjadi nasi dan bisa dijadikan tepung beras. Pemasarannya biasanya dijual di pasar maupun di supermarket. Yang kedua yaitu kunyit. Kunyit bermanfaat menjadi atau dijadikan jamu atau obat, bisa juga dijadikan bumbu masakan. Pemasarannya bisa di pasar maupun di supermarket. Sumber daya alam yang ketiga yaitu teh. Teh bisa digunakan sebagai minuman dan untuk pemasarannya biasanya di pasar maupun supermarket. Sumber daya alam yang keempat yaitu jahe. Pemanfaatan jahe bisa untuk bumbu masakan, bisa juga menjadi aroma makanan, ataupun bisa menjadi jamu dan obat. Pemasarannya juga ada di pasar maupun supermarket. Sumber daya alam yang kelima yaitu bawang putih. Manfaat dari bawang putih biasanya digunakan untuk bumbu masakan maupun obat.
pemasarannya juga ada di pasar dan supermarket. Sumber daya alam yang keenam yaitu kencur. Manfaat dari kencur sendiri yaitu sebagai bumbu masakan, bisa juga menjadi aroma makanan, juga bisa menjadi jamu maupun obat. Untuk pemasarannya biasanya dijual di pasar maupun di supermarket. Yang selanjutnya yaitu cengkeh. Cengkeh bisa dimanfaatkan untuk obat maupun digunakan untuk perawatan tubuh. Untuk pemasarannya biasanya berada di pasar. Baiklah anak-anak, demikian materi pembelajaran yang pertama tentang teks petunjuk, yang kedua perubahan bentuk energi, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Semoga materi pada pagi hari ini dapat anak-anak pahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.